Halo Pak Beni, perkenalkan nama saya Catherine Presilia Gunawan, NPM 6562 dari kelas PKKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan merefleksikan hal-hal yang sudah saya pelajari selama 1 semester di kelas PKK. Sebentar, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Oke. Di sini, seperti yang tadi saya sudah katakan, PPT ini akan berjudul 1 semester belajar PKK. Nah, di kesempatan pada hari ini, saya membagi ke dalam beberapa section. Yang pertama yaitu saya akan membicarakan mengenai pengetahuan baru yang saya dapatkan di kelas, hal-hal yang baru saya pelajari, pengalaman memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan hasil belajar PKK. Kemudian saya akan memberikan hasil kreatif jurnal yang sudah saya lakukan selama 1 semester. Yang kelima, saya akan membicarakan kreatif tim atau agensi di tempat di mana saya berdinamika. Dan yang terakhir adalah saran untuk proses pembelajaran PKK selanjutnya. Yang pertama, di sini saya belajar bahwa kreativitas itu bukan hanya milik industri kreatif, tetapi semua orang itu adalah kreatif. Kreativitas bukanlah bakat, tetapi merupakan cara seseorang mengerjakan sesuatu. Jadi, kreativitas itu bukan bakat, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melatih dirinya untuk menjadi kreatif dan inovatif. Nah, saya belajar juga di kelas PKK ini bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi seseorang itu dalam melahirkan inovasi. Terbagi menjadi 2 faktor, yaitu internal dan juga eksternal, di mana faktor internal itu terdiri dari imajinasi, pengetahuan, tingkah laku. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari habitat, budaya, dan sumber daya atau research yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, keenam faktor ini terus melatih seseorang untuk dapat berpikir kreatif. Jadi sebenarnya kreativitas ini bukan bakat tapi dapat dilatih dan semua orang itu bisa menjadi kreatif. Nah, yang selanjutnya di sini ada kreatif method di mana berpikir kreatif itu terbagi menjadi 4 step ini. Yang pertama yaitu adalah evaluation, di mana kita tuh harus memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita dulu dengan cara menginvestigasi masalah, mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan menemukan nih, oh sebenarnya masalah yang terjadi itu seperti apa, atau dapat dikatakan menemukan akar dari permasalahan itu. Nah, setelah kita berpikir di tahap pertama, kita akan lanjut ke tahap kedua, itu adalah sintetis, di mana ketika kita sudah menemukan satu ide ditambahkan dengan ide kedua, maka akan menjadi 3 ide gitu. Nah, kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah yang pada tahap awal tadi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap 3, yaitu revolution, di mana dapat dikatakan di sini bahwa ide yang bagus itu adalah ide yang sama sekali berbeda. Jadi kita harus menganalisis, kita harus menyeleksi, dan kita harus mempertimbangkan nih ide mana yang memang berbeda dari ide-ide sebelumnya. Baru kita sampai di tahap keempat, yaitu reapplication, di mana kita mendapatkan ide yang benar-benar baru gitu. Nah, pada pembelajaran kreatif method ini juga secara sederhana itu sudah sangat common di lingkungan, di mana kita sebutnya dengan proses ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Jadi untuk berpikir kreatif, saya juga belajar dan semakin mendalami bahwa untuk melatih kita supaya kreatif, kadang kreatif kita mirip-mirip dengan meniru gitu, tapi seharusnya tuh tidak, karena ada 3 tahap, yaitu amati, tiru, dan juga kita harus memodifikasi, baru kita disebut dengan orang kreatif gitu. Nah,
pada mulanya saya berpikir bahwa berpikir kritis ini sama dengan berpikir kreatif gitu. Ternyata melalui kelas PKK ini berpikir kreatif tidak sama dengan berpikir kritis. Nah, karena berpikir kritis itu kita menekankan bahwa kita tuh merenungkan, menilai asumsi yang mendasari gagasan dan upaya kita sendiri dan orang lain. Jadi berpikir kritis ini kita kayak terlalu menekan, merenungkan, menilai. Ada suatu produk A, kita merenungkan, menilai, mengkritisi gitu. Namun kalau misalnya kita berpikir kreatif, kita itu mengembangkan ide-ide yang unik, berguna, dan layak untuk dielaborasi selanjutnya gitu. Nah, di sini juga saya belajar creative thinking dan critical thinking dan juga creative thinking. Di sini ada pembeda-pembeda yang kadang di masyarakat itu dilihat sama namun berbeda. Oke, kita ke next selanjutnya. Nah, di sini saya belajar bahwa ciri-ciri orang kreatif itu adalah ingin tahu, mencari masalah, menikmati tantangan, optimis, imajinatif, melihat masalah sebagai peluang, dan tidak mudah menyerah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tinggalkan. Terkadang dalam melakukan suatu proses kita sering mengalami attitude seperti di sebelah kanan ini, kayak aduh aku nggak bisa, mulai menyerah. Nah, padahal mental-mental dan attitude seperti ini harus kita jauhi dan kita harus belajar untuk menjadi seseorang yang kreatif di mana kita pantang menyerah dan melihat suatu masalah itu sebagai peluang. Kemudian, ini adalah satu konsep yang saya baru belajar banget di kelas PKK, yaitu konsep Golden Circle. Di konsep Golden Circle ini, seperti dengan gambar yang sudah saya masukkan di PPT, berbentuk 3 lingkaran yang saling bertumpuk dan berisi what, how, dan why. Nah, saya belajar bahwa lingkaran terluar what itu menjelaskan apa yang akan diproduksi dan dijual oleh suatu perusahaan. Kita sebut di sini sebagai suatu perusahaan. Dan juga apa yang akan dikerjakan oleh karyawan sebagai tugasnya. Nah, memasuki lingkaran yang lebih dalam yaitu how. Nah, how ini menjelaskan bahwa suatu bisnis itu harus paham bagaimana produk yang benar gitu. Nah, masuk ke lingkaran terdalam yaitu berisi why yang merupakan fondasi dari keseluruhan konsep ini, mewakili alasan kenapa harus berbisnis baik secara individu ataupun secara institusional. Nah, dalam menerapkan konsep Golden Circle ini harus berurutan dimulai dari paling terdalam. Oleh sebab itu saya diajarkan oleh Pak Beni untuk start with why. Kenapa sih kita harus berbisnis? Kenapa sih alasannya kita harus melakukan hal ini? Kenapa sih alasannya kita harus membuat suatu produk ini gitu. Selanjutnya saya belajar bagaimana cara mempengaruhi perilaku manusia. Terkadang yang saya pahami adalah ketika misalnya saya berada dalam satu perusahaan, oh ya udah, misalnya perusahaan itu adalah pusat perbelanjaan. Oh ya sudah, saya akan memberikan diskon sebanyak mungkin. Saya akan melakukan hal-hal yang bisa menarik pengunjung bisa datang ke mall tersebut. Namun di kelas PKK ini saya diajarkan bahwa seharusnya kita tuh menginspirasi para pengunjung, kita menginspirasi para customer, tapi jangan kita manipulasi, karena kalau kita manipulasi dampaknya akan negatif dan jangka pendek. Sedangkan kalau misalnya kita menginspirasi target sasaran kita, itu akan berdampak positif dan berjangka panjang. Selanjutnya kita akan nah ini dia ada kreatif strategi, di mana menentukan apa yang akan dikatakan dan dikomunikasikan oleh pesan iklan. Nah, ada 3 tahap yang saya pelajari, yaitu ada konten, konteks, dan konsep. Nah, ini adalah
communication adjective ke bawah itu adalah menurut saya tatanan, urutan gitu. Jadi pertama kita harus communication adjective, bagaimana komunikasi harus mempengaruhi pikiran audiens sasaran, mengumumkan penjualan dan menciptakan kesadaran 1 hari sebelum penjualan dimulai. Nah, baru kita masuk ke strategi, bagaimana sih kita bisa sampai di communication objektif itu, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke taktik, hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai si strategi, dan barulah kita masuk ke kreatif taktik, bagaimana strategi pesan akan dijalankan. Nah, di sini selanjutnya saya juga belajar mengenai consumer insight. Pada consumer insight ini terdapat 3 bagian, yaitu ada yang pertama adalah inspirational insight, yang mendefinisikan bahwa mengapa sih konsumen itu menggunakan produk kita gitu. Kita harus melihat itu. Dan yang kedua adalah emotional insight, kita melihat dari komentar-komentar si customer kita yang mencerminkan perasaan mereka menggunakan suatu produk. Yang ketiga itu adalah intensity insight, tingkat kepuasan dari konsumen terhadap produk yang mereka beli gitu. Nah, selanjutnya saya juga belajar untuk membuat suatu campaign itu tidak hanya sekedar kita membuat saja, namun ada urutan-urutan yang akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan terrealisasikan campaign tersebut. Yang pertama adalah pembuatan brief, kedua kreatif strategi, konsep, dan eksekusi. Nah, yang pertama yang brief ini adalah dibuat berdasarkan dari keinginan dari klien. Ketika klien ini mempunyai suatu tujuan, nah kita harus melihat apa aja sih yang diperlukan oleh klien ini, riset pasarnya seperti apa, wawasan konsumen terhadap produk si klien, tujuan dari pengiklan itu akan seperti apa. Baru setelah kita sudah memahami semuanya, kita akan masuk ke kreatif strategi, di mana kreatif strategi ini akan dibuat berdasarkan brief yang sudah terrealisasikan di tahap awal. Nah, yang kedua kita akan masuk ke konsep, di mana kita akan mengembangkan strategi, lalu kita akan mengeksekusi. Oleh sebab itu, creative brief ini adalah jembatan yang menghubungkan strategic thinking dan juga kreatif eksekusi. Seperti itu. Oleh sebab itu, kreatif brief ini harus dibuat seperti bridging, seperti jembatan, kemudian harus dibuat dengan simple dan memfilter informasi, sehingga harus memiliki banyak ide, dan brief ini harus merepresentasikan creative thinking, terfokus pada satu, dan ide tersebut itu menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya saya belajar cara membuat suatu konten visual. Yang pertama adalah menemukan topik atau bahasan yang akan kita jadikan suatu konten, kemudian harus pesannya harus single ID atau single main message, dikemas dalam bentuk yang unik, menarik, serta efektif dan efisien. Nah, ini menjadi penekanan agar suatu konten kita itu bisa menarik target sasaran kita, bisa dilihat dan dibaca, dan manfaatnya lebih mengena ke mereka tuh harus dibuat dengan unik, menarik, serta efektif dan efisien. Nah, gambar visual yang sudah kita buat tuh juga harus jelas, baik dari angle, momen, medium, color, dan efek. Dan yang terakhir adalah eye-catching. Selanjutnya, di sini juga saya belajar hal yang akan kita pakai untuk membuat rancangan pesan komunikasi kreatif yang mengena ke target sasaran. Itu dimulai dengan visual. Seperti tadi saya udah bilang, yang diajarkan oleh Pak Beni adalah pertama adalah visual. Nah, ini yang saya refleksikan, benar sekali bahwa gambar itu akan sangat mengena. Itu adalah tahap awalan, di mana kita mau lihat pesan itu atau enggak tuh dilihat dari gambarnya terlebih dahulu, sehingga kita harus membuat suatu gambar yang kira-kira itu menarik target sasaran, itu membuat mereka mau menelusuri lebih dalam. Setelah udah visual, kita akan memikirkan yang kedua adalah egois. Egois ini adalah kalau dilihat dari sisi target sasaran atau audiens tuh, apa untungnya audiens membaca atau melihat gambar yang sudah kita berikan.
tujuannya itu apa, untungnya tuh buat mereka tuh apa. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke emosi. Nah, emosi ini muncul saat dia melihat gambar itu kayak wow, keren. Wah, bagus, wah berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang keempat ini adalah kontras, di mana penting sekali pesan yang unik dan berbeda, penting kayak sesuatu hal yang berbeda yang tidak mudah ditebak itu akan lebih mengena ke audiens. Yang kelima ini adalah konkret, yaitu kejelasan atau maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, awal dan akhir itu penting meletakkan hal yang menarik di awal dan di akhir, perlu membangun impresi yang menarik untuk audiens dan juga call to action yang jelas di akhir agar pesan dari si gambar yang sudah kita buat itu sampai ke audiens. Nah, selanjutnya di sini ada menulis advertorial dengan cara-cara sebagai berikut. Dari 1 sampai 5, dan di sini ada kerangka tulisan itu dibuat dengan ide, topik, tema secara urutan. Nah, selanjutnya saya juga di sini belajar bahwa ikan itu dibagi menjadi dua, yaitu visual base atau copy base. Visual base itu lebih seperti yang di sebelah kanan ini, visual base adalah lebih pada menekankan pada gambar yang ditunjukkan. Namun kalau copy base itu menunjukkan pada kata-kata atau tulisan-tulisan yang lebih ditunjukkan, yang lebih dominan. Oke, selanjutnya di sini saya juga belajar bahwa sebagai kreatif digital marketer harus dapat mengenali dan adaptasi dengan perubahan media, karena setiap media itu memiliki tujuan dan fungsi penggunaan yang berbeda-beda. Nah, sebelum membuat suatu konten juga ada baiknya untuk membuat customer avatar. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat baru saya pelajari di kelas PKK dan sangat berguna bagi saya ke depannya. Nah, customer avatar ini dibuat untuk lebih memahami kebutuhan dari target audiens, sehingga konten yang kita buat itu lebih relevan dengan mereka. Nah, customer avatar itu di dalamnya terdiri dari 5 section. Oke, pada section yang pertama, dia itu adalah source of information, di mana audiens itu biasanya menemukan informasi itu dari mana saja, apakah dari portal media, buku, atau ada orang yang disebut influencernya dia, atau seminar, dan sebagainya. Yang kedua adalah goals and value. Kita menggali tujuan akhir dan juga nilai-nilai yang dipegang dari target audiens yang berhubungan dengan konten yang akan kita buat. Nah, challenge yang ketiga ada challenge and pain points, yaitu adalah sebagai pola perilaku audiens, masalah-masalah yang dihadapi oleh target audiens itu seperti apa. Yang kelima diberisi dengan data-data demografis seperti nama, usia, sekolah, penghasilan, dan sebagainya. Yang kelima terakhir adalah objection dan role in the purchase process, yaitu adalah keberatan apa sih yang memungkinkan target audiens itu tidak membeli produk dari kita. Nah, setelah kita membuat kelima ini, maka kita bisa membuat konten yang relevan bagi target audiens. Nah, selanjutnya di sini pada bagian kedua, tidak hanya belajar di kelas, namun saya juga mengembangkan hard dan soft skill saya dengan memperbanyak ilmu, mengikuti seminar-seminar selama masa pandemi ini juga. Yang pertama itu saya juga berkesempatan melakukan internship di Mall Sleman City Hall, dan saya belajar bahwa untuk melakukan penjualan yang baik tidak menggunakan semua media itu digunakan, karena semua media itu memiliki target market yang berbeda. Jadi kita harus melihat target marketnya seperti apa, baru kita melihat media mana yang tepat untuk mereka. Selanjutnya di sini saya belajar membangun personal branding dari kelas Haloka Talk by Kak Stephanie Regina. Di sini saya menuliskan poin-poin yang saya dapatkan. Yang ketiga juga saya mengikuti manfaat membangun personal branding. Saya juga menuliskan manfaat-manfaat atau poin-poin penting yang saya dapatkan. Dan yang keempat, di sini saya juga mengikuti tips membangun personal branding untuk online shop by Haloka Talks. Selanjutnya dari Haloka Talks juga, namun dengan pembicara yang berbeda, yaitu Kak Felicia Putri. Di sini saya mendapatkan 10 tips jualan online terlaris. Nah, ini saya mendapatkan poin-poin yang saya dapatkan dengan mengikuti seminar.
Selanjutnya, saya mengikuti kembali kelas Halo Kak Talks dengan pembicara Kak Stefani Regina, mindset yang harus dipunya saat bikin konten. Nah, di sini saya menuliskan poin-poin yang saya dapatkan, dan yang terakhir saya mengikuti seminar time management, di mana 3 hal yang harus kita punya untuk mengatur time management yang baik dan benar. Begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan melalui mengikuti kelas-kelas seperti ini. Nah, selanjutnya pengalaman memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan hasil belajar produksi komunikasi kreatif. Saya pada saat internship saya menggunakan teori ATM untuk membuat suatu konten kreatif. Saya mengamati konten-konten yang ada biasanya di media digital, lalu saya tiru dan saya modifikasi karena saya ingin belajar menjadi orang kreatif. Yang kedua, kebetulan sekali di semester 6 ini saya mendapatkan mata kuliah kampanye dan saya disuruh membuat kreatif brief, dan saya menggunakan teori kreatif brief yang sudah diajarkan oleh Pak Beni. Selanjutnya, saya juga terlibat di organisasi Koko Cici Jogja sebagai divisi humas dan sosial media. Saya juga menerapkan teori ATM untuk membuat suatu konten, dan saya menerapkan teori visual base dan copy base agar audiens dari Koko Cici Jogja lebih tertarik untuk melihat konten-konten yang disajikan oleh Koko Cici Jogja. Dan selanjutnya, yang keempat, pada saat internship saya juga menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Pak Beni di kelas PKK, yaitu membuat konten plan untuk mengatur konten-konten postingan di IG Sleman City Hall, agar konten-konten yang diupload atau dipublish bisa lebih tertata, bisa lebih rapi, dan bisa lebih dilihat enak oleh target audiens. Nah, di sini saya masuk ke kreatif jurnal, di mana saya membuat menggunakan buku jurnal, saya mencoret-coret, saya berusaha untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dengan menggunakan juga teori ATM, di mana biasanya saya melihat lewat Pinterest, lalu saya tiru dan juga saya modifikasi, dan ini adalah hasil beberapa dari kreatif jurnal yang sudah saya buat selama 1 semester. Di sini saya membuat weekly schedule, terus juga membuat work in progress, terus juga saya membuat birthday wishes, my dream, saya mencoret-coret, saya menambahkan beberapa foto di mana kenangan saya dengan beberapa orang, teman-teman saya yang saya dekat dengan saya. Ini juga saya membuat habit tracker di mana untuk mengontrol mood setiap harinya. Di sini juga saya menambahkan foto, dan ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk menulis kreatif jurnal yang sudah jadi seperti ini. Saya sangat bersyukur mendapatkan kelas PKK ini karena saya bisa melatih dan juga saya bisa belajar menjadi orang kreatif, karena sebelumnya saya pikir saya bukan orang yang kreatif, namun ketika selama 1 semester saya bisa menghasilkan ini semua, saya sangat bangga dan saya merasa sangat sangat berterima kasih karena saya bisa mendapatkan kelas PKK ini. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan akun Instagram yaitu Catch Journey. Saya mengupload beberapa konten-konten karena saya suka dengan fotografi. Jadi saya berusaha untuk menjepret momen-momen yang indah yang memiliki kenangan, lalu saya posting di akun Instagram Catch Journey yang berisi tentang perjalanan hidup saya, dari saya memulai ini dengan konten teh, hari teh internasional, lalu saya memposting ke mana tempat-tempat yang saya kunjungi bersama dengan teman-teman. Jadi akun Instagram ini berisi tentang perjalanan hidup saya. Nah, selanjutnya saya juga terlibat di kreatif agency yang bernama Abinara Kreatif. Saya bertugas sebagai strategic planner dan dibantu dengan teman-teman lainnya. Menurut saya teman-teman saya sangat luar biasa, sangat capable dan sangat kompeten di bidang mereka, yaitu Nindya sebagai media planner, Dito sebagai media planner. Mereka berdua saling berdinamika dan bekerja bersama untuk menghasilkan desain-desain yang sangat luar biasa seperti di atas. Dan di sini juga ada Melin sebagai strategi sebagai account eksekutif, di mana
penghubung antara saya dan juga klien. Nah, di sini juga saya sebagai strategic planner, saya berpikir menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Beni untuk berpikir kreatif, berpikir kritis untuk bisa menghasilkan strategi-strategi yang masuk untuk men-solving problem dari klien. Nah, di sini terakhir ada Vini sebagai strategic planner. Kemudian saran untuk kelas PKK ke depannya, saya sangat berharap di kelas selanjutnya perbanyak kelas praktis seperti menulis kreatif brief secara langsung dan membuat konten visual secara langsung. Memang terkendala dengan pandemi ini, semoga tapi ke depannya bisa dilakukan secara langsung, jadi kita bisa mempraktekkan di kelas secara langsung, agar kelasnya juga tidak boring. Nah, yang kedua, mendatangkan banyak praktisi yang bisa menceritakan kerja di industri kreatif secara langsung, dan yang ketiga adalah durasi kelas yang bisa tidak terlalu lama gitu, agar fokus dari mahasiswa bisa tetap on dan juga tetap bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Beni. Secara keseluruhan, terima kasih Pak Beni untuk 1 semesternya. Banyak sekali ilmu yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan di kelas PKK ini, yang pastinya akan sangat berguna untuk kegiatan magang saya, bahkan di kegiatan karir saya ke depannya. Terima kasih untuk semua yang sudah saya dapatkan. Saya sudah menjelaskan dan juga berusaha merefleksikan hasil yang sudah saya dapatkan selama 1 semester ini. Semoga ke depannya kelas PKK bisa terus bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa dan terutama bisa diterapkan di dunia nyata. Terima kasih Pak Beni atas kesempatannya dan sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu Pak. Terima kasih.